Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal tentang besaran turunan. Oke, langsung kita bahas soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Ya, jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Kemudian lanjut soal yang kedua. Mengapa volume termasuk besaran turunan? Ya, jadi volume itu termasuk besaran turunan karena satuannya diturunkan dari besaran pokok panjang. Kemudian lanjut nomor 3. Jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Oke, lanjut. Kalau kamu ketemu dengan soal cerita, yang pertama kamu lakukan, berarti kamu harus cari dulu apa yang diketahui dari soal itu, kemudian apa yang ditanyakan, baru nanti dijawab. Oke, berarti kita cari dulu apa yang diketahui dari soal itu. Oke. Jika ibu melarutkan 5 gram garam dapur, 5 gram itu adalah massa terlarut. Ya. Jadi massa terlarutnya itu adalah 5 gram. 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air. 250 ml itu adalah volume pelarut. Nah, karena volume pelarutnya satuannya masih mililiter, berarti kita harus ubah dulu ke liter. Dari mililiter ke liter itu kan naik 3 tangga. Berarti 250 kita bagi dengan 1000. Hasilnya 0,25 liter. Nah, kalau kamu sudah mencari apa yang diketahui dari soal itu, langkah selanjutnya kita cari apa yang ditanya soal tersebut. Nah, di sini kan yang ditanyakan berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter. Berarti yang ditanya itu adalah konsentrasi larutan. Kemudian baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Jawab. Nah, saat akan menjawab soal seperti ini, kamu harus tulis dulu rumusnya. Nah, rumus untuk mencari konsentrasi larutan itu kan K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Kalau rumusnya sudah kamu tulis, tinggal kamu masukkan nilainya. Nah, massa terlarutnya berapa sih? Massa terlarutnya itu adalah 5 gram. Kemudian 5 gram dibagi dengan volume pelarut. Volume pelarutnya di sini berarti 0,25 liter. 5 gram dibagi dengan 0,25 liter itu hasilnya adalah 20 gram per liter. Satuannya jangan lupa ditulis juga. Nah, ketemu. Jadi konsentrasi larutan garam yang dibuat oleh ibu itu adalah 20 gram per liter. Jelas ya? Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Kemudian selang 5 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Sama, karena ini soal cerita berarti kamu harus cari apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru nanti dijawab. Nah, apa sih yang diketahui dari soal itu? Soalnya dibaca lagi. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Nah, 2 cm itu adalah tinggi awal atau lambangnya itu H1. Tinggi awal atau H1 sama dengan 2 cm. Kemudian selang 5 hari kemudian. 5 hari itu adalah selang waktu.
selang waktunya 5 hari. Ternyata tinggi kecambah menjadi 8 cm. 8 cm itu adalah tinggi akhir atau lambangnya H2, 8 cm. Kemudian karena sudah tidak ada lagi yang diketahui dari soal itu, kita cari apa sih yang ditanya dari soal tersebut. Yang ditanya itu adalah laju pertumbuhan. Kemudian lanjut baru kita jawab. Nah, seperti biasa, saat menjawab berarti kamu harus tulis dulu rumusnya. Rumus mencari laju pertumbuhan itu adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi. Untuk pertambahan tinggi itu didapat dari tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Kemudian nanti dibagi dengan selang waktu. Nah, berarti tinggal kita masukkan angkanya. Tinggi akhirnya itu adalah 8 cm, kemudian dikurangi dengan tinggi awalnya 2 cm, kemudian dibagi dengan selang waktu. Selang waktunya adalah 5 hari. Kalau sudah, tinggal kita hitung 8 cm dikurangi 2 cm dibagi dengan 5 hari. 8 kurangi 2 itu kan 6 cm. Kemudian 6 cm ini kita bagi dengan 5 hari. 6 bagi 5 sama dengan 1,2 cm per hari. Nah, ketemu. Jadi, laju pertumbuhan kacang hijaunya Anita itu adalah 1,2 cm per hari. Dah selesai untuk pembahasan soal tentang besaran turunan. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.